Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa, saya Besar Konspirasi Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini sedang berada di ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun beliau tidak berada di tempat sehingga diwakilkan kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup untuk wawancara eksklusif ini. Kebetulan yang mewakili ini Kepala Bidang, namun sudah malam melintang di lingkungan hidup mulai dari Provinsi Lampung sampai ke Sumatera Selatan dan sekarang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan beliau wajar dan menguasai masalah lingkungan hidup. Pak Mailan ST MSI. Selamat siang Pak Mailan. Ya, selamat lepas dulu. Pak Mailan, kami tahu kenapa Bapak diwakilkan oleh Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk wawancara ini. Karena mungkin Bapak sudah berpengalaman dari Lampung dan banyak tempat tentang lingkungan hidup. Nah, yang kami tanyakan sebenarnya fungsi dari lingkungan hidup ini di salah satu kabupaten ini apa saja, Pak Mailan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bersilaturahmi. Tentunya pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Sarifuddin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi, yang telah berkenan hadir di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka bersilaturahmi sekaligus wawancara terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk diketahui bersama Bapak Haji ya, bahwa Kabupaten Oki ini memiliki luas 19.000 km persegi, 19.000 km persegi, yang terdiri dari 18 kecamatan, kemudian 314 desa dan 13 kelurahan. Kemudian jumlah penduduknya kurang lebih 829.000. Jadi dengan luas yang sebesar itu memang perlu penjagaan yang sangat luar biasa. Karena ini dari sisi luasan ini hampir setengahnya provinsi Jawa Barat. Jadi memang kalau dibandingkan mungkin kalau di Jawa Barat satu kabupaten ini mungkin bisa terdiri beberapa kabupaten. Tetapi alhamdulillah kita diberikan anugerah oleh Allah cukup satu kabupaten, dan luas antara daratan dan lautan rawa-rawa mungkin lebih luas rawa ya. Memang hampir 70% luasan Oki ini adalah rawa-rawa. Jadi memang ya memang perlu ekstra keras memang untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, Kabupaten Ogan Komering Ilir itu memiliki tagline membangun Oki dari desa. Kemudian Pemda Oki ini memiliki jangka pembangunan untuk dilaksanakan yang memiliki tujuan mewujudkan masyarakat Oki yang maju, mandiri dan sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Nah, sekarang kembali ke Dinas Lingkungan Hidup. Kaitan lingkungan hidup. Tadi kan ditanyakan tentang Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir ini berdasarkan peraturan Bupati nomor 89 tahun 2016 memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dengan tugas pokoknya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Selain dari itu di sini kan kalau rawa ini tentu penataan lingkungan hidupnya kan ada agak ekstra karena banyak hal-hal yang dijaga, apalagi banyak perusahaan-perusahaan. Bagaimana masalah limbah-limbah yang dari perusahaan atau limbah-limbah bumi alami itu bagaimana penataan? Nanti Pak jadi sebelum nanti kita lanjutkan dengan hal itu, saya uraikan kembali tentang pohon kinerja Jadi kan ada pohon kinerja. Jadi berdasarkan pohon kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oki itu memiliki tujuan mewujudkan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Oki. Dengan sasarannya adalah meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Jadi sasarannya jelas. Bagaimana kita pemerintah ini mengendalikan proses pencemaran dan kerusakan, karena memang yang namanya pencemaran, kerusakan kalau tidak dikendalikan akan terjadi
ya lingkungan yang Berbicara kerusakan dan pencemaran, ini disebabkan oleh apa? Perusahaan, alami, atau gimana? ada banyak proses. Banyak. Ada banyak proses. Mungkin dari perusahaan, bisa jadi dari alami, karena memang kita ini mayoritas itu tadi ada di 70% adalah rawa-rawa dan sebagian besar adalah gambut, Pak. Iya. Jadi makanya isu dari lingkungan hidup di Oki ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Iya. Makanya sangat luar biasa. Iya, Gitu. Kembali lagi Pak ya, kita lanjutkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup itu, maka ada upaya-upaya yang kita lakukan. Ya. Nah, karena di lingkungan hidup ini dibagi apa? Ada beberapa bidang Pak ya. Ya. Nah, itu ada upaya-upaya yang kita lakukan. Yang pertama adalah menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dari perencanaan lingkungan hidup. Kemudian meningkatkan pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan penaatan lingkungan. Yang keempat meningkatkan pengelolaan sampah. Nah, terkait dengan tadi Pak ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan kerusakan dan pencemaran tadi. Maka di lingkungan hidup ini ada terbagi 4 bidang Pak. Ada strukturnya 4 bidang. Yang pertama adalah bidang namanya penataan lingkungan. Nah, bidang di penataan lingkungan ini Pak ya, di bidang penataan lingkungan ini ada beberapa upaya-upaya. Ada kasih kan dulu, kalau sekarang kan berubah, kasih ini jadi fungsional sekarang Pak. Jadi beberapa fungsional, himpunan subordinasi dari untuk menangani itu. Itu yang pertama adalah tentang inventarisasi lingkungan. Nah, di inventarisasi lingkungan ini mulai membuat database Pak. Kalau di KLHK itu ada kewajiban setiap pemerintah kabupaten itu harus membuat dokumen IKPLHD namanya. Dokumen IKPLHD itu adalah dokumen terkait dengan indikator atau informasi kinerja pengelolaan lingkungan. Jadi database-nya Pak. Bagaimana database lingkungan yang ada di Kabupaten Oki. Mungkin itu untuk administrasinya. Ya. Kemudian menyusun dokumen ini penting Pak. Menyusun namanya daya dukung daya tampung lingkungan. Nah, ini menjadi dokumen dasar untuk pembangunan di Oki. Harus mengacu kepada ini. Yang terakhir adalah dokumen RPPLH namanya. Dokumen rencana pembangunan dan pelestarian lingkungan. Jadi ketika pembangunan ini disesuaikan dengan dokumen-dokumen ini, maka pembangunan ini bisa berlangsung dengan baik. Karena sesuai dengan komitmen pemerintah daerah kita, bagaimana pembangunan itu adalah berwawasan. Kira-kira pembangunan yang ada di Kota Komering ini pembangunan seperti apa yang terkait dengan masalah itu? Contoh, Pak. Jadi ketika kan pembangunan ini kan bukan hanya dari pemerintah ya. Ada bantuan dari bukan bantuan. Bagaimana menarik minat investor itu. Makanya ada di bidang penataan lingkungan tadi. Bagaimana mereka diwajibkan membuat dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan ini adalah acuan bagi mereka. Ketika mereka membangun, mau berinvestasi di daerah kita di Oki, maka mereka diwajibkan untuk membuat dokumen. Kalau untuk usaha dan kegiatan yang berskala besar, dia harus membuat dokumen AMDAL, Pak. Mungkin Bapak Haji pernah dengar dokumen AMDAL. Kemudian untuk yang skala kecil, dokumen UKL-UPL. Kemudian untuk skala kecil, yang menengah tadi UKMPR, yang kecil adalah dokumen SPPR. Oke, sekarang saya berbicara jumlah dari yang perusahaan-perusahaan yang sudah dikeluarkan izin AMDAL. Berapa banyak perusahaan? Kurang lebih 60 Pak. 60 perusahaan. 60 ada yang ada di Oki. Itu terdiri dari perkebunan, ATI, kemudian ada pabrik, termasuk yang pabrik terbesar di Oki, Oki Pop. Pengelolaan AMDAL itu mereka olah sendiri di ini atau dibuangkan ke perut bumi atau bagaimana? Mereka kan pabrik gitu Pak ya. Berbicara pabrik, maka di pabrik itu di dokumen lingkungan itu harus mereka kita wajibkan membangun IPAL Pak namanya. Jadi instalasi pengolahan air limbah yang setiap bulan harus dicek di lab yang terakreditasi. Ketika memang tidak memenuhi baku mutu lingkungan, maka harus mereka upayakan bagaimana memenuhi baku mutu lingkungan. Dan kita sebagai pengawas jadi Dinas Lingkungan Hidup ini memiliki fungsi juga pengawas. Makanya ada bidang penaatan. Jadi dilakukan rutin.
Jadi rutin dilakukan pemeriksaan dan pemantauan itu paling tidak minimal 1 kali dalam setahun. Dari 60 perusahaan yang sudah memenuhi standar itu tadi yang dijelaskan Bapak tadi, ada yang pelanggaran besar? Pelanggaran seperti apa kalau sana ya? Sejauh ini untuk yang secara rutin itu alhamdulillah tidak ada. Yang paling mengkhawatirkan itu tadi isu di kita. Isu di Oki ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Isu inilah yang terkadang perusahaan ya mungkin gimana ya, perusahaan yang bukan yang perusahaan yang menyebabkan, tetapi memang ada tanggung jawab mereka. Bagaimana mereka menjaga lahan mereka supaya jangan terbakar. Dan ada kewajiban, Pak. Jadi ada area di luar mereka itu sawit segala macam. Ya, zona buffer namanya. Zona buffer itu jadi mereka juga tanggung jawab dan mereka sering kena di sini. Sejauh ini kira-kira pernah nggak itu terlanggar oleh mereka? Ada beberapa perusahaan yang terlanggar yang sudah langsung ditindaklanjuti. Kalau pelanggaran seperti itu biasanya KLHK langsung turun tangan. Jadi tim KLHK langsung. Ada yang sampai ditutup izin karena pelanggaran? Belum sampai. Belum ada. Tapi kena denda sudah ada. Didenda. Ya, didenda. Artinya baru sampai denda. Tapi pada diri mereka tetap melakukan itu, kurang pengawasan katakanlah atau memang disengaja? Bukan kurang karena itu tadi tidak bisa terkontrol kalau lahan masyarakat yang terbakar biasanya, tetapi tetap tanggung jawab mereka. Artinya ada semacam MOU ya? Terhadap lahan-lahan yang di sekitar mereka. Ada di aturan ada seperti itu. Artinya bukan lahan mereka yang tertanggung. Lahan-lahan masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka pengawasannya. Betul. Itu biasanya lahan sawit ya yang paling terbesar di Oki. Itu tadi karena kita ini sebagian besar gambut. Gambut ini gampang sekali terbakar kalau kemarau. Makanya kita wanti-wanti betul perusahaan. Maksud saya yang bertanggung jawab di lahan gambut itu perusahaan-perusahaan mayoritas sawit. Atau ada perusahaan-perusahaan lain? Mayoritas sawit. Dan HTI. Ada HTI. Itu maksud saya. Artinya memang gambut ini kan tidak bisa diprediksi. Api kapan saja bisa menyulut itu kan. Betul. Bahkan saya dengar ada sumber api dari dalam bumi bisa memancar begitu sehingga itu bisa kebakaran. Saya pernah dengar. Betul. Jadi kesulitan kita biasanya kerjasama kalau sudah terbakar itu biasanya kerjasama. Kesulitan kalau di lahan gambut itu adalah apinya bukan di permukaan, Pak. Dia asap saja, tetapi di dalam bermakan dan makan dalam ya. Jadi kalau kita api di atas sudah mati, di dalamnya tidak mati. Makanya ketika sudah terbakar gambut itu, kita tinggal berdoa biar Allah turunkan hujan yang deras. Selain dari itu, bagaimana dampak lingkungan masyarakat yang di perkotaan, di pedesaan, dan lain-lain di lingkungan masyarakat bagaimana di pemukiman? Sejauh ini alhamdulillah karena memang kita melakukan ada juga di bidang salah satu bidang itu melakukan pemantauan, Pak. Jadi pemeriksaan kualitas air. Kualitas air di 18 kecamatan itu kita secara rutin melakukan pemeriksaan sejauh ini memang masih memenuhi baku mutu. Kalau air itu pencemaran itu dari dampak dari kebakaran atau dari perusahaan-perusahaan yang kalau perusahaan itu, Pak, secara regulasi memang mereka sudah harus melakukan pengelolaan sehingga yang mereka keluarkan ke badan air tidak mencemari lagi, tidak boleh mencemari. Jadi pencemaran alam itu seperti apa? Bisa jadi limbah domestik, Pak. Karena kan kita tidak bisa, apalagi budaya masyarakat kita juga kan ada rumah-rumah yang di pinggir sungai, dan itu memang Bapak mungkin tahu kebiasaan kita mandi cuci kakus cuci WC cemplung itu ya. WC cemplung itu juga termasuk penataan dari tanggung jawab dari lingkungan hidup juga ya, termasuk, Pak. Jadi ada pengelolaan limbah domestik namanya. Limbah domestik. Sekarang ini kalau di presentasi masyarakat yang menggunakan mengeluarkan limbah seperti itu, penggunaan WC cemplung secara umum itu mungkin datanya ada tahu persisnya di dinas kesehatan karena penggunaan MCK biasanya ada data penggunaan MCK kalau di dinas kesehatan. Tetapi memang sebagian besar, Pak, memang masih menggunakan air, jadi badan air ada sungai. Tetapi
perlahan-lahan mungkin sudah untuk pembangunan dengan membangun PDAM ya. Dengan sebagian besar sudah menggunakan jasa PDAM. Tapi kalau soal PDAM airnya tidak tercemar, sudah diolah. Ya. Pak Melan, di ujung waktu mungkin ada himbauan kepada masyarakat tentang pencemaran, kepada perusahaan mungkin tentang AMDAL, dan kepada pemerintah mungkin ada semacam khas pengucuran dana yang lengkap ke LH ini. Silakan Pak A. Ini Pak. Terima kasih. Ya. Ini sekaligus closing. Ya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin penggemar dari YouTube Agung Pos ya. YouTube Agung Pos. Mungkin ada harapan dari kami. Ya. Jadi untuk mewujudkan organ Komering Ilir yang lestari ini diperlukan kolaborasi. Ya. Jadi kolaborasi semua pihak. Baik kami dari organisasi perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Organ Komering Ilir, kemudian masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan tentunya dari media massa seperti yang dari Agung Pos ini, untuk menjadikan OKI ini menjadi lestari. Artinya harus berperan serta semua pihak. Peran serta, ya. Jadi perlunya peran serta dari semua elemen masyarakat, sehingga impian kita menjadikan OKI lestari itu dapat terwujud dan kita bisa mewariskan ke anak cucu kita daerah wilayah yang lestari. Saudara pemirsa, sudah banyak kita dengar, dan Pak Melan sebagai Kabid Lingkungan Hidup mengajak kita semua untuk berperan serta menjaga lingkungan kita sehingga lingkungan kita terhindar dari pencemaran maupun kerusakan sehingga kita hidup sehat damai seperti apa yang menjadi visi misi Bupati Organ Komering Ilir, bahwa Organ Komering Ilir sejahtera. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan lingkungan hidup Kabupaten Organ Komering Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.